Pengakuan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ricky Rizal yang tidak melihat Verdi Sambo ikut menghabisi nyawa Yosua karena teralihkan suara Hendy Toki atau HT dari azan Romer terindikasi bohong. Sebab saat bersaksi kemarin Romer mengaku tidak mendapat panggilan atau mengeluarkan panggilan lewat HT pada hari Yosua dieksekusi. Dari 5 ajudan Verdi Sambo yang bersaksi untuk perkara pembunuhan Brigadir Yosua, sepertinya hanya Azan Romer yang keterangannya tidak berbelit-belit di depan majelis hakim. Bahkan dari Azan Romer juga banyak fakta yang awalnya gelap kini menjadi terang. Teranyar, rekan Yosua itu membongkar alibi Ricky Rizal yang mengaku tak melihat Verdi Sambo ikut menembak gara-gara teralihkan panggilan HT dari Azan Romer. Faktanya, pada hari Yosua dieksekusi, Romer tak membawa HT. Oke, pada saat saudara menggunakan HT, saudara menggunakan HT setelah itu? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Saudara pernah berteriak? Iya, saya ke depan berteriak, Pak. Saudara berteriak? Berteriak. Kalau kita berteriak dengan HT itu, ada nggak kemungkinan didengar oleh teman-teman lain yang HT? Kalau saya menggunakan HT, kedengaran, Pak. Tapi saya tidak menggunakan HT hari itu, Pak. Oke, tapi suara saudara cuma berteriak. Ada ya? Cukup gede atau biasa atau gimana? Karena suara saudara kan mendengar sesuatu letusan. Suara saya besar, Pak. Sejak kasus pembunuhan Brigadir Yosua bergulir di persidangan, kubu Sambo CS yang menjadi terdakwa terus bersiasat untuk lolos dari jerat pembunuhan berencana. Namun siasat itu sepertinya bakal terjegal oleh Richard Eliezer. Sebab Eliezer mengaku sebelum Yosua dihabisi di rumah Duren 3, Sambo sudah merancang skenario tembak-menembak untuk menutupi peristiwa pembunuhan. Belum, Mbak Sylvia. Skenario tembak-menembak itu klien saya menerima perintah kemudian disampaikan skenarionya itu di Saguling lantai 3. Jadi sudah dari itu Saguling lantai 3. Verdi Sambo kepada klien saya. Bahwa nanti nih kamu tembak, jadi ada tembak menembak, itu sudah dirancang dari rumah Saguling, Mbak Sylvia. Oke, jadi di Saguling. Dan ditegaskan dengan dibawanya pistol HS tersebut dan digunakan. Betul, Ya. betul. Kemudian jadi di Saguling itu perintah HS, terhadap Icat adalah senjata. satu perintah untuk membunuh Yosua. Kemudian kedua, senjata Yosua diserahkan kepada Sambo. Dan yang ketiga, skenario tembak-menembak juga disusun pada saat Icat dipanggil Sambo di rumah Saguling ya, Bang Roni? Betul, Mas Sylvia. Hingga pekan keempat persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Verdi Sambo masih membantah bahwa ia ikut menghabisi nyawa Yosua. Ia pun menepis tuduhan memegang pistol Yosua dan menggunakan sarung tangan hitam di hari Yosua dieksekusi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, titik terang kronologi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua di rumah Duren 3 diperoleh dari kesaksian mantan ajudan Verdi Sambo, Azan Romer, Rabu kemarin. Unsur perencanaan dan keterlibatan langsung Sambo sebagai eksekutor dalam penembakan Yosua pun semakin terungkap. Benarkah masih ada upaya pasang badan dari para ajudan untuk menutupi kejahatan Sambo? Sudah bergabung kuasa hukum dari terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan kami masih menunggu kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal, Erman Umar, untuk bergabung bersama kami di Prime Time News. Bang Roni, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Apa kabar? Baik, kabar baik. Bang Roni, hari ini kita bicara soal misteri Hendy Toki ya. Sebetulnya saya ingin bertanya dulu kepada Erman Umar sebagai kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal. Tapi karena belum bergabung, saya ingin tanya dulu kepada Bang Roni. Bang Roni, soal HT. Apakah Icat itu membawa HT pada saat ke rumah Duren 3? Tidak. Richard tidak membawa HT. Kenapa? Karena Richard itu waktu nyampe dari Magelang, dia itu merapikan waktu pertama tiba di Saguling, menaruh senjata stayer di atas, kemudian dipanggil sama Ricky Rizal, kemudian disuruh
diperintah. Kemudian yang panggilan yang ketiganya dia naik lagi ke lantai 3 itu adalah mengambil senjata AS karena dia belum makan dari Magelang. Dia rencananya mau makan tapi nggak jadi makan. Kalau di rekonstruksi teman-teman lihat seperti itu. Kotak makanan ditaruh di garasi, kemudian senjata HS almarhum yang ada di dashboard itu diambil kemudian diserahkan kepada Sambo. Oke. Kemarin dari jaksa ya juga menanyakan soal kebiasaan para ajudan Verdi Sambo ini membawa HT sebagai alat komunikasi. Sebetulnya kalau dalam keseharian selama mengawal Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, apakah HT memang merupakan alat komunikasi utama para ajudan? Saya pikir ya pastinya kan semua ajudan punya HT ya. Terkait dengan yang HT yang Richard pegang atau tidak, nanti saya tanyakan ya Mbak Sylvia ya. Okay. Tapi kalau yang saya perhatikan kemarin persidangan kemarin, itu kan jaksa sempat menanyakan kepada ajudan Romer, kemudian sopir Prayogi. Nah itu menanyakan bahwa mendengar tidak panggilan HT terkait pemanggilan HT dari FS kepada Ricky Rizal. Nah, mereka menyampaikan mereka tidak mendengar. Terus kemudian ditanyakan kalau HT itu kan satu saluran. Jadi kalau ada satu panggilan kan pasti semuanya ikut dengar ya. Mereka menyampaikan tidak mendengar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian Ricky Rizal bisa naik ke lantai 3 itu dari mana? Kok tiba-tiba naik ke lantai 3? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Dan kemudian kan Ricky Rizal turun ke bawah, ke depan rumah, kemudian menyampaikan kepada Baradae atau Richard Eliezer bahwa Bapak panggil, terus klien saya menanyakan ada apa Bang, nggak tahu. Jadi naiklah klien saya ke atas. Itu yang kemarin kami memperhatikan persidangan yang kemarin. Bang Roni, kalau dari dakwaan jaksa disebutkan Ricky Rizal itu dipanggil Sambo ke lantai 3 melalui HT. Kalau Icat dipanggil Sambo itu melalui Ricky Rizal atau dari HT juga? Melalui Ricky Rizal. Melalui Ricky Rizal. Jadi Ricky Rizal lah yang memanggil Baradae atau Richard Eliezer ini untuk naik ke lantai 3. Di kemarin waktu pemeriksaan saksi dari para ajudan di agenda pemeriksaannya Richard itu di minggu yang lalu ya, minggu kemarin itu ditanyakan kepada para ajudan kan, melihat tidak bahwa Ricky Rizal ngobrol dengan Baradae atau Richard Eliezer ini. Mereka lihat, terus ditanyakan dengar tidak percakapan tersebut. Nah kemudian saya sempat nanyakan kepada ART ya, ada yang namanya Damson bilang dia siram bunga, alasannya dia siram bunga. Kemudian kita coba menanyakan sama Daden katanya tidak dengar. Kemudian kalau ke Romer duduknya agak jauh. Kemudian kami menanyakan lagi kepada siapa yang melihat bahwa RR dan Baradae ini naik ke lift adalah Daden. Daden melihat bahwa RR memanggil RE, kemudian mereka naik lift. Nah, seperti itu Mbak Sylvia. Oke, Bang Roni, sekarang Pak Erman Umar sudah bergabung. Pak Erman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Erman, kemarin Anda bertanya ke Romer soal HT ya. Apa sebetulnya yang mau Anda kejar dari pertanyaan itu kepada Romer? Karena selama ini BAP atau apa yang disampaikan RR klien kita kepada kita bahwa dia merasa mendengar ada bunyi suara HT gitu. Tapi ternyata kemarin itu setelah mendengar tembakan di luar Romer dia berteriak keras, jadi sehingga juga menggema ke HT-nya. Itu yang ternyata. Kemudian Romer pertama salah mendengar. Dia kira ada senjata itu di luar halaman, dari arah mana. Ternyata tidak ada, akhirnya masuk ke dalam. Pada saat dia masuk ke dalam, di luar tuh sudah ada RR dalam keadaan bengong, nggak bertanya, nggak ngomong apa-apa gitu, dalam keadaan bengong gitu. Itu kita mau kejar karena sebelumnya si RR kan menjelaskan bahwa pada saat kejadian, pada saat penembakan, dia lihat waktu Eliezer diperintah oleh Sambo, dia melihat, kemudian dia berbalik. Kan itu yang selalu saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan selalu apa yang disampaikan oleh
si Ricky Rizal ini dari awal, dari penyidikan. Jadi itu yang Anda saya menyampaikan selama ini kemarin. bahwa Ricky Rizal itu tidak melihat apakah Sambo ikut menembak Yosua atau tidak karena terdistraksi, teralihkan dengan suara dari HT. Tapi kita dengar dari Romer kemarin tidak ada dia menggunakan HT pada saat itu. Untuk lebih jelasnya kita simak lagi ya bagaimana pernyataan Romer kemarin dalam persidangan soal HT. Boleh diputarkan kembali? Oke, pada saat saudara menggunakan HT, saudara menggunakan HT setelah itu? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Saudara pernah berteriak? Iya, saya ke depan berteriak, Pak. Saudara berteriak? Berteriak. Kalau kita berteriak dengan HT itu, ada nggak kemungkinan didengar oleh teman-teman lain yang HT? Kalau saya menggunakan HT, kedengeran, Pak. Tapi saya tidak menggunakan HT hari itu, Pak. Oke, tapi suara saudara cuma berteriak. Ada ya? Cukup gede atau biasa atau gimana? Karena Suara saudara saya kan besar, mendengar gede, sesuatu letusan. Suara saya besar, Pak. Pak Herman, jelas Romer mengatakan dia tidak menggunakan HT. Jadi bagaimana Ricky bisa terdistraksi suara HT dari Romer? Ya, itu yang dia sampaikan sama. Tapi itu tidak ini, Pak. Tidak apa? Itu hal yang biasa menurut saya. Itu yang selama ini di penyidikan dia menyampaikan. Sekarang sering kejadian kan fakta itu berbeda. Tapi bukan berarti juga akan merubah juga sikapnya yang dia tidak mendengar tidak melihat dia menembak masalah penembakan terhadap Sambo itu. Jadi bisa saja misalnya dia pada saat itu menganggap itu HT, ternyata dia tidak, tapi yang jelas dia mengucapkan dia berbalik arah gitu. Dia berbalik arah itu yang akan diuji oleh pengadilan, benar apa tidak pada saat dia sebagai terdakwa nanti. Jadi saya kira tidak ada masalah, itu hal yang biasa dalam persidangan. Mana yang benar, mana yang paling dipercaya hakim itu nanti urusan pengadilan, hakim nanti yang akan menilai itu. Oke, tapi saya penasaran dengan adanya keterangan Romer kemarin, apakah Ricky Rizal akan tetap bertahan dengan keterangannya bahwa dia tidak melihat Sambo karena terdistraksi oleh HT atau bagaimana, Pak Romer? Boleh dijawab nanti, Pak Romer. Kita harus mohon maaf, Pak Herman. Kita jeda terlebih dahulu ya. Boleh dijawab nanti usai jeda. Pak Herman dan juga Bang Roni tetaplah bersama kami di Prime News. Oke, kembali lagi pemirsa. Pak Herman, jadi setelah Romer membantah bahwa dia menggunakan HT dan akhirnya mendistraksi Ricky Rizal untuk melihat apakah Sambo menembak Yosua atau tidak, apakah Ricky Rizal akan tetap bertahan dengan keterangannya tidak melihat Sambo ikut menembak Yosua atau akan mencabut BAP-nya? Kalau kemarin, Mbak, kemarin kan cuma menanggapin aja itu karena itu nggak ditanggapin sama dia. Tapi itu pasti pengadilan hakim nanti akan mempertanyakan itu pada saat pemeriksaan dia sebagai terdakwa nanti. Mana yang benar gitu kan? Apakah sebenarnya bisa dua macam juga, Pak. Pertama, apakah dia benar melihat Sambo menembak atau tidak? Kemudian apakah dia mendengar HT dari Romer, sempat dia berbalik arah itu karena HT atau karena apa gitu. Itu aja mungkin, Mbak. Jadi kita lihat perkembangannya nanti. Kalau khusus masalah apakah dia cabut itu nanti, tapi kalau pada saat pemeriksaan terdakwa itu nanti bisa dia cabut khusus karena pemeriksaan dia sebagai terdakwa. Kalau kemarin dia hanya menanggapin keterangan saksi yang dia tidak mungkin berbeda, dia nggak menyebut itu, Pak. Jadi sehingga tidak terlalu tidak, karena posisi dia kemarin si Romer yang berbicara gitu. Oke. Pak Herman, ada anggapan bahwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terutama dua terdakwa ini masih pasang badan untuk melindungi Sambo, terutama keterlibatan Sambo dalam menembak Yosua. Adakah rintangan, teror atau intimidasi yang dirasakan oleh Ricky sehingga menghambat Ricky untuk bicara lepas, untuk bicara jujur, sejujur-jujurnya? Sampai saat ini dia tidak pernah menyampaikan bahwa apakah dia diteror atau, karena selama ini saya mengingatkan dia kalau dia diteror, kalau dia misalnya disuruh cabut yang tidak benar atau misalnya menyampaikan sesuatu yang tidak benar, saya selama ini minta backup dia. Malah sebelum ini kan saya sudah siapkan surat untuk LPSK. Tetapi karena dia bilang dia siap, dia sudah menyampaikan di BAP gitu. Tapi apakah BAP itu nanti ada perubahan lagi, mungkin karena ditekan atau apa, itu saya udah ingatkan. Tapi kalau memang ternyata ada berubah atau dia takut melihat Sambo pada saat
dia sebagai terdakwa, Sambo hadir jadi saksi dia, atau sebaliknya pada saat Sambo sebagai terdakwa dia hadir sebagai saksi untuk terdakwa Sambo. Sebaliknya seperti itu, Mbak. Kita lihat nanti anunya gitu. Jadi karena kalau saya menyampaikan terlalu jauh nanti berbeda. Lebih bagus kita ini aja, Pak. Kita serahkan kepada fakta nanti sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Bang Roni, kalau Anda, apakah selain klien Anda melihat terdakwa lain ini masih punya beban? Seperti Ricky dan Kuat ini masih punya beban untuk berbicara jujur, sehingga terkesan masih berusaha untuk melindungi Sambo? Iya Mbak Sylvia, ini indikasinya ada ke sana ya. Kalau kita lihat bahwa dalam proses penyidikan pendampingan saya lihat indikasinya ada di sana. Tapi kami berharap bahwa dalam proses persidangannya nanti sudah didampingi oleh Bang Herman Umar, senior saya, tentunya pastinya kan fakta-fakta akan terbuka ya. Kami harapkan bahwa dari Saudara Ricky Rizal menyampaikan sebenar-benarnya bahwa dalam proses ini kan persidangan kan kita harus menyampaikan supaya apa? Ini dalam memenuhi rasa keadilan kan. Dan tentunya juga nanti akan berpengaruh terhadap putusan dari majelis hakim. Nah, harapan kami kepada para terdakwa yang lainnya untuk Kuat Maruf, kemudian kepada Saudara RR, tolong sampaikan yang sebenar-benarnya saja. Seperti itu, Mbak. Oke. Ada satu lagi yang ingin saya tanyakan soal skenario tembak-menembak. Kemarin Bang Roni sudah mengatakan bahwa skenario tembak-menembak itu sudah disusun sejak di rumah Saguling ya, begitu Bang Roni. Saya ingin putarkan kembali pernyataan dari Ricky Rizal ketika ditanya juga soal skenario tembak-menembak. Kita simak bersama. Benar sebagian, salah semua, sebagian salah, ataukah salah sebagian, benar sebagian, atau Saudara tidak tahu? Siap. Siap, mohon izin Yang Mulia untuk keterangan ada yang sesuai tapi ada yang tidak sesuai juga Yang Mulia. Yang mana yang tidak sesuai? Mohon izin Yang Mulia menjelaskan, memang benar untuk skenario tembak-menembak yang disampaikan keluarga besar almarhum Brigadir Joshua itu juga disampaikan oleh FS, Bapak FS kepada saya di ruang perwakilan. Oke. Pak Herman, saya ingin mengonfirmasi kepada Anda. Jadi skenario tembak-menembak oleh Sambo ini diberitahu kepada para ajudannya ini di mana? Apakah di rumah Saguling atau ketika sudah selesai peristiwa penembakannya? Sudah selesai, Mas. Kalau tidak salah apakah saya juga nggak ingat. Yang penting itu disampaikan. Mereka dikumpulkan gitu kan. Sebelum mereka dibawa diperiksa di provos gitu ya, mereka udah diarahkan gitu. Itu diakui, itu yang disampaikan oleh Ricky kemarin gitu. Okay. Itu yang akhirnya berkembang jadi BAP rekayasa selama ini yang tidak terungkap kan. Kemudian setelah terbukanya persoalan, setelah Eliezer membuka persoalan ini, baru kan berkembang selanjutnya masuk kepada penyidikan yang kira-kira sudah mulai on the track gitu. Tinggal siapa yang dalam persidangan selanjutnya mana yang paling benar, mana yang ini, atau masih adakah yang terlewatkan ya, nanti kita lihat Pak perkembangannya. Oke, kalau di rumah Saguling ketika Ricky dipanggil oleh Sambo tidak disampaikan soal skenario tembak-menembak itu, Pak Herman? Oh, kalau itu belum, kan itu baru menyampaikan. Kamu berani nggak? Misalnya pada saat saya Josia, kan sebelumnya kan dibilang kejadian Magelang tahu nggak? Tidak. Ibu kamu dilecehkan, dia marah gitu, dia kayak menangis gitu kan. Itu hanya masalah itu. Kemudian saya panggil Joshua, kamu berani nggak backup saya dan menembak dia, kira-kira gitu. Nah, itu lain, itu baru menyampaikan sesuatu keinginan Sambo karena kecewa kejadian itu. Kalau yang rekayasa yang disampaikan dikumpulkan ini setelah kejadian, Pak. Setelah kejadian yang bakal mereka mau dibawa diperiksa di propos. Oke, kalau menurut Ricky Rizal skenario tembak-menembak disampaikan kepada mereka itu setelah kejadian ya. Kemudian Pak Herman, kalau soal sarung tangan yang dipakai Sambo ketika tiba di Duren 3, mengapa misteri sarung tangan dan senjata Yosua ini menjadi penting? Karena memang kalau benar Sambo terbukti memakai sarung tangan, berarti unsur perencanaan pembunuhannya terpenuhi. Saya ingin tanya kepada Anda selaku kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal. Menurut Ricky, Sambo ketika tiba di Duren 3 apakah sudah mengenakan sarung tangan?
Oh, dia tidak melihat pada setiap data karena dia kan Sambo lebih duluan masuk ke Duren 3. Dia berangkat Tapi ke Duren 3 mereka itu pernah kan berada lebih dalam duluan. satu Dia momen bersama di Duren 3 itu, di satu ruangan yang sama. Ricky mengaku tidak melihat? tidak, waktu itu tidak. Artinya tidak ada pembicaraan seperti itu. Nah, saya nggak tahu juga kan BAP-nya banyak nih. Saya nggak anu juga itu. Mungkin ya kita lihat di BAP-nya nanti, Pak. Jadi yang jelas karena perkara bukti keterangannya banyak, saya belum baca detail lagi. Kan saya hanya bicara kadang-kadang pertemuan sama si RR sebelum sidang paling 1 jam. Nah, kadang kesibukan kita juga tidak. Jadi kalau saya bicara sesuatu takutnya nggak tepat gitu ya. Kita lihat aja perkembangan nanti. Karena kalau udah pemeriksaan terdakwa nanti, ya itu nggak bisa ini kan ada terucap terlihat di dalam BAP-nya. Kalau misalnya BAP-nya dia merasa tidak benar, ya mungkin dia cabut gitu. Kira-kira itu, Pak. Oke, kalau dalam pemeriksaan terdakwa nanti ya, apakah sudah bersiap-siap Pak? Anda dengan tim Anda sudah bersiap-siap menyusun strategi ketika pada proses pemeriksaan terdakwa mungkin akan lebih jujur, akan lebih terbuka lagi? Ya, kalau tim kita ya insya Allah siap, Mbak. Tapi ya kepada terdakwa selalu kita bilang juga, lu harus siap gitu kan. Apapun risikonya harus siap gitu kan. Itu sudah kita sampaikan. Karena bagaimanapun kita tidak ada jalan mundur kan. Udah jadi terdakwa kan. Terdakwa dihukum atau bebas atau ringan. Baik, Bang Roni, soal misteri sarung tangan dan senjata milik Yosua, sejauh ini hanya Eliezer dan Romer yang mengaku melihat Sambo mengenakan sarung tangan dan juga menggunakan senjata Yosua ya untuk menembak dinding. Bahkan diakui oleh Eliezer bahwa Sambo ikut menembak Yosua. Nah, apakah klien Anda melihat Ricky Rizal dan Kuat itu sebetulnya juga pasti ikut menyaksikan bahwa Sambo juga ikut menembak Yosua dan pasti mengenakan sarung tangan? Iya, Mbak, karena klien saya menyampaikan bahwa pasti Bang Ricky dan Om Kuat itu melihat. Dan ketika saya mengikuti rekonstruksi itu ruangannya sangat kecil, ruangannya nggak besar ya. Jadi itu klien saya menyampaikan begitu. Jadi ketika berdiri kan letak berdiri itu sudah kelihatan. Makanya nanti kita berharap bahwa ketika nanti majelis hakim tidak ragu-ragu, kami memohon supaya majelis hakim agar melakukan PS, pemeriksaan setempat atau sidang di tempat. Jadi bisa mengetahui posisi-posisi dari para terdakwa ini. Kalau klien saya kan sudah menyampaikan seperti itu. Tetapi yang menarik ini Mbak juga terkait dengan pistol HS kan. Kalau terdakwa FS menyampaikan bahwa pistolnya itu kan Kimber Wilson. Jadi pertanyaan adalah pistol Kimber Wilsonnya di mana? Jadi karena ketika menyerahkan alat bukti, ketika tim sus meminta pistol tersebut, itu tidak diserahkan, malah diserahkan pistol yang berbeda. Ini yang jadi pertanyaan buat kami kan. Nah kemudian kalau yang dari HS kan kelihatan bahwa menembak di tembok itu kan ada waktu di rekonstruksi. Nah, kami nanti harapkan bahwa nilai pembuktian ke depannya tentunya hakim akan lebih jeli ya, akan melihat lebih dalam lagi terkait dengan alat bukti yang lainnya. Seperti itu Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Roni Talapesi, Pak Erman Umar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.